wabarakatuh. Halo everyone, my name is Fakri Mutakin. Oke, baiklah, di sini saya akan memperjelaskan apa itu literasi digital ya. Kalau menurut saya, literasi digital itu adalah dikutip dari buku Perang Literasi Digital di masa pandemi ini tahun 2021, karya Dan Swergi. Literasi digital ini merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi jaringan, internet, dan lain sebagainya. Ya, kecakapan ini pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan pekerjaan dan mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkan dengan baik, cerdas, cermat, serta tetap sesuai kegunaannya. Ya, dan juga pengertian literasi digital itu selain pengertian secara umum, berikut inilah pengertian menurut para ahli ya, yaitu dari David Bowden. Literasi yang beraksi pada literasi komputer dan literasi informasi. Yang kedua yaitu dari Jeffrey Swerdi, itu dia memperjelaskan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital. Yang ketiga yaitu UNESCO, itu UNESCO. Dia tuh menjelaskan kecakapan atau life skill yang tak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, akan tetapi juga melihatnya kemampuan dalam pembelajaran, bersosialisasi, sikap berpikir kritik, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Ya. Ada pengertian literasi digital, yaitu untuk itu pertama yaitu pengertian menurut Paul Gester telah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui pikiran komputer. Sementara itu, Imagination, Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO ini mendefinisikan literasi digital sebagai kecakapan yang bukan hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi ya, informasi dan komputer komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk belajar, bersosialisasi, dan berpikir kritis serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Istilah ini berkembang sejak tahun 1980-an, itu ketika komputer semakin luas digunakan. Namun semakin kesini literasi digital semakin digunakan karena informasi semakin mudah diakses gitu, dan disebarluaskan melalui teknologi jejaring internet. Untuk lebih lengkapnya lagi, yaitu pengertian literasi digital dikutip dari seri buku literasi digital. Kerangka literasi digital Indonesia adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi ya di luar sana, itu informasi dan komunikasi atau TIK, untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan jaringan maupun teknikal ya. Ada prinsip-prinsip literasi digital, yaitu yang pertama yaitu menurut Yuda dalam atribusi kekeluargaan digital dalam literasi digital di tahun 2018. Literasi digital memiliki 4 prinsip dasar ya, ada 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama
pemahaman ya. Artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media baik secara implisif ataupun eksplisit ya. Yang kedua, saling ketergantungan. Artinya antara media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama yang lain. Yang ketiga, faktor sosial. Artinya media saling berbagi pesan ya, berbagi pesan atau ini informasi kepada masyarakat ya, karena keberhasilan jangka jaringan media itu media digunakan ditentukan oleh pembagi serta pemberi informasi. Yang keempat itu kurasi ini adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Nah, kurasi juga termasuk kemampuan bekerja untuk mencari, mengumpulkan serta mengorganisasi informasi yang dimulai pengguna ya. Dan juga di sini ada manfaatnya literasi digital ya. Saya akan menjelaskan, yaitu dilansir dari manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sekitar pendidikan pada saat pandemi COVID-19 ya, tahun 2020, yaitu karya Eti Sumiati dan Wijonarko. Literasi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya yang pertama, yaitu kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dan berbagai informasi yang dibaca, meningkatkan dan yang keempat, meningkatkan kemampuan serba individu. Yang kelima, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi ke individu. Yang kelima, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat serta menulis informasi. Oke, itu dia. Dan juga di sini saya akan menjelaskan secara detail ya. Tantangan literasi digital ya, menurut saya itu literasi digital setidaknya memiliki dua tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini adalah penjelasannya. Pertama, arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Artinya masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal ini, inilah literasi digital berperan yang untuk mencari, menemukan, memilih serta memahami informasi yang benar-benar tepat ya. Kedua, konten negatif ya. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya konten pornografi, yaitu isu sara dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital ya, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat serta mana konten negatif. Contoh, literasi digital. Literasi digital ini bisa diterapkan di mana saja, yang di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat. Berikut beberapa contoh penerapan. Contohnya literasi digital itu. Yang pertama, literasi digital di sekolah ya. Komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Yang kedua, mengirim tugas sekolah lewat email. Yang ketiga, mengirim tugas sekolah lewat yang ketiga, pembelajaran dengan cara online, yakni lewat aplikasi ataupun web.
Yang keempat, mencari bahan ajar dan sumber terpercaya di internet. Yang itu literasi digital di rumah. Yang pertama, melakukan penelusuran dengan menggunakan browser. Kedua, mendengarkan musik dan layanan streaming resmi. Yang ketiga, melihat tutorial memasak dan internet. Keempat, menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas atau sekolah. Literasi digital di lingkungan di masyarakat. Yang pertama, menggunakan media internet untuk menggalang dana atau donasi. Yang kedua, penggunaan media sosial untuk sarana promosi pengungsian. Ketiga, memakai aplikasi meeting untuk rapat RT. Yang keempat, menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi tepat dan kredibel. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Saya jelasin semuanya, apa itu literasi digital, manfaatnya, contoh-contohnya, dan semua penjelasan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, subscribe.